Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sistia Dinita, salah satu dosen di Prodi Sastra Inggris Sekolah Tinggi Bahasa Asing Pontianak. Di dalam video kali ini, saya akan membagikan proses pembelajaran di mata kuliah yang saya ampu, yaitu Literary Criticism. Apakah itu mata kuliah Literary Criticism? Jadi, Literary Criticism adalah mata kuliah yang mengeksplorasi pendekatan teoritis dalam pembelajaran sastra agar mahasiswa dapat menganalisis, mengkritisi, dan memahami karya sastra dari perspektif yang beragam, baik itu sastra klasik maupun sastra kontemporer. Manfaat dari mata kuliah ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, dalam memahami sebuah karya sastra baik itu novel, puisi, atau drama, serta melakukan analisis berdasarkan pendekatan-pendekatan sastra yang dipelajari, baik itu pendekatan intrinsik ataupun ekstrinsik, sehingga dapat melatih kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Adapun tujuan pembelajaran mata kuliah ini ialah agar mahasiswa pada intinya mampu mengaplikasikan pendekatan teoritis pembelajaran sastra dalam sebuah analisa kritis. Materi-materi yang terdapat di dalam mata kuliah Literary Criticism adalah diantaranya sejarah dan perkembangan sastra Inggris, macam-macam approach atau pendekatan dalam analisis sastra, pendekatan sastra sejarah atau biografi, pendekatan psikologi, pendekatan gender dan feminisme, majas-majas apa saja yang terdapat dalam sastra, pendekatan new criticism atau kritik baru, pendekatan strukturalisme dan semiotika, pendekatan dekonstruksi, dan pendekatan postkolonial. Untuk perkuliahannya dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan, namun dalam 2 tahun terakhir ini perkuliahan dilakukan secara daring atau online melalui Zoom Meeting dan Google Classroom. Untuk learning approach ataupun pendekatan dalam pembelajaran yang saya lakukan ialah student center dengan metode pembelajaran berupa cooperative learning, presentation, dan project-based learning. Di awal pertemuan, saya membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok yang terdiri atas 2 orang, di mana mereka ditugaskan untuk mempresentasikan beberapa teori dalam kritik sastra berdasarkan buku teks yang sudah saya tentukan. Nah, untuk buku pertama, saya menggunakan buku Beginning Theory oleh Peter Berry, An Introduction to Literary and Cultural Theory. Buku yang kedua, sebagai primary text yang saya gunakan ialah Critical Theory Today dari Lois Tyson. Nah, dalam hal ini, saya sebagai dosen berperan sebagai fasilitator untuk mengarahkan diskusi dan baru akan menyampaikan materi setelah diskusi berlangsung. Jadi selama diskusi kita juga sambil menyampaikan materi. Dan setelah diskusi dan presentasi, saya akan memberikan evaluasi berupa assessment yang dikerjakan oleh mahasiswa secara individu. Adapun bahasa pengantar yang kami gunakan ialah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selain Google Classroom dan Zoom Meeting, saya juga menggunakan media Instagram untuk mengoptimalisasi penggunaan sosial media dalam pembelajaran. Setelah mempresentasikan tugas mereka di dalam kelas, saya mewajibkan mahasiswa untuk memposting ringkasan presentasi mereka ke dalam Instagram. Adapun untuk pembuatan tugas akhir, mahasiswa menulis sebuah analisa kritis terhadap karya sastra yang dipilih dan ditampilkan dalam bentuk video monolog. Untuk komponen penilaian dalam mata kuliah ini, saya membaginya menjadi 6 komponen. Komponen yang pertama ialah kehadiran sebanyak 10%, yang kedua adalah tugas mandiri atau final project sebanyak 20%, yang ketiga adalah tugas terstruktur yang berupa presentasi kelompok sebanyak 15%. Yang keempat adalah tugas individu atau weekly assignment sebanyak 5%. Yang kelima adalah UTS sebanyak 20% dan yang terakhir adalah UAS sebanyak 30%.
Pada video mengajar kali ini, di pertemuan ke-8, saya akan menampilkan pembahasan mengenai pendekatan strukturalisme dan semiotika, yaitu salah satu teori dalam analisis sastra yang mengacu kepada struktur dan simbol atau tanda. Di dalam potongan video mengajar kali ini, saya akan menampilkan contoh interaksi saya dan mahasiswa sebelum pembelajaran dimulai, presentasi mahasiswa, pembahasan materi, diskusi, evaluasi, dan cuplikan hasil final project yang dibuat oleh mahasiswa dalam mata kuliah Literary Criticism. Good evening all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ma'am. Hello, hi. Good evening, ma'am. It's been a long time. Haven't seen you in a while. I hope that you enjoy your holiday. Stay safe. What noise is this? All right. The next group talking about structuralist criticism. So let me call the names. Tania and Henny. Is that right? Okay, Tania. Yes, ma'am. Are you guys ready? Yeah. Yeah, ma'am. Okay, Tania or Henny will be the host for the presentation. Henny. Tania, yeah, okay. You can start now. The screen is yours. Oh, so cute. The layout. Okay, ma'am. Can we start? Yes, please. Good evening, guys and ma'am. Today we are going to present about structuralist criticism. The first one will explain by Tania. Okay, Tania. Will be explained. Yes, ma'am. Okay, this is structuralist criticism. Structuralism is a general theory of culture and mythology that implies that elements of human culture must be understood by way of their relationship to a broader system. It works to uncover the structure that underline all the things that humans do, think, perceive, and feel. So the difference between a signifier and signified. Jadi kalau dalam bapaknya structuralist itu Ferdinand de Saussure yang pertama kali menginisiasi ide tentang, bukan ide ya, menginisiasi teori tentang structuralism. Nah, sebenarnya Ferdinand de Saussure ini adalah seorang linguis. Jadi ahlinya itu di bidang linguistik. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau menganalisa karya sastra berdasarkan structuralism teori,
itu sebenarnya kita memang lebih banyak mengarah kepada science of language. Nah, teori yang paling utama yang diomongkan oleh Pak Saussure ini itu adalah signifier dan signified. Jadi bedanya apa? Signifier itu adalah sound image, sedangkan kalau signified itu adalah konsep. Betul tadi yang udah dibilang sama your friends. But for a signifier or we call a sound image, itu contohnya, itu maksudnya adalah ketika kita menyebutkan suatu kata, itu kata itu memiliki bunyi. Bunyi dalam hal ini adalah bunyi yang sudah disepakati oleh pengguna bahasa, language users. Jadi kalau tadi contohnya itu tree, kalau kita menyepakati pohon apa? Tree itu apa? Pohon kan? Nah, berarti itulah yang disepakati, bunyi yang disepakati oleh pengguna bahasa, in this case, Indonesian language. It's like a mental imprint of a linguistic sound. Jadi kayak bunyi yang sudah diakui dalam pembentukan bahasa, dalam linguistik. Nah, itu bunyinya. Bisakah bunyi itu berdiri sendiri? Nah, menurut Saussure itu tidak. Jadi kalau kita hanya bilang kata pohon itu tidak berdiri sendiri. Tetapi secara tidak langsung, we will imagine the structure of the tree. We will imagine the form or the shape of the tree. Jadi kita akan bayangkan pohon itu ada apa sih? What comes to your mind when I say the word tree? What comes to your mind first? You will imagine the branch, you will imagine the leaves, or maybe for some cases the fruits, for the trees that have fruits. You will imagine the stem, the roots, and everything that contributes, contributes to the growing of the tree, right? So what does it mean by the signified is the conceptual image that we build after we heard the word tree. So first we heard the word tree, we heard because it sounds in our ear. We heard the word tree, and then suddenly the conceptual image of the tree appears in our mind. So according to Saussure, the only thing you can define the meaning of a word or language is by combining the two aspects, the signifier and signified. Because if it's only the signifier, you only heard the sound without acquiring the meaning in your mental process, the meaning will not be delivered. Jadi kalau misalnya bahasa Spanyolnya tree, bahasa Spanyolnya pohon, itu kita tidak tahu itu kan maknanya apa. Mungkin for the Spanish people, they already can imagine the tree. The meaning is delivered. But if they deliver it to us, we will not understand that because we cannot imagine the conceptual image of the tree in our mind. Nah, itu maksudnya. Jadi menurut Saussure itu sebuah kata itu tidak hanya berupa bunyi, tetapi juga berupa konsep, ya. Bunyi itu ada, bunyi kata itu ada hanya karena ini hanya karena dihubungkan dengan konsep. Jadi hubungan antara signifier dengan signified kalau menurut Saussure itu adalah saling ketergantungan, ya. Jadi ada saling ketergantungan di situ di antara pencapaian ini. Nah, ini kita bahas idenya Saussure dulu ya. Jadi kalau misalnya tadi yang I said before, if native speakers of English learn to speak an Eskimo language, yeah, you know, the language of Eskimo. Eskimo is the people who live around northern hemisphere of the earth. So they may learn to see snow quite
differently, for they will learn that there are many different words for what English calls snow. Ada banyak kata yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan snow. Jadi depending on the size ya kan, kalau snow itu kalau yang masih kecil-kecil itu flakes. Terus kalau yang udah agak besar itu baru snow. Terus nanti kalau udah yang benar-benar beku itu mungkin jadi ice. Ice. Terus the density juga kan. Jadi kalau misalnya dalam kasus ini, kalau native speakers of English learn to speak Spanish, jadi kita juga akan tidak mengerti dengan apa yang mereka omongkan karena itu tidak bisa kita bayangkan. Jadi bagaimana deliver itu bisa sampai apabila bunyinya kita sepakati dan image-nya bisa kita bayangkan. Nah, gitu ya. Karena language itu mediate our experience of our world. Jadi kalau misalnya tadi snow-nya orang Eskimo dengan snow-nya orang Inggris mungkin beda karena mungkin tingkat ketebalannya beda dan namanya juga beda-beda. Belum tentu yang disepakati sebagai flakes di Inggris sama dengan flakes di bagi orang Eskimo, because they may imagine it differently. Nah, ini adalah yang dilontarkan oleh Ferdinand de Saussure. That is the. Nah, bagaimana sih kalau untuk penerapannya dalam sastra? Jadi kalau dalam sastra itu sebenarnya kita ada banyak teoris juga. Yang lain itu ada namanya Claude Lévi-Strauss. Terus nanti ada juga expert yang lain. Yang paling terkenal itu adalah Roland Barthes yang memberi ide tentang semiotics. Nah, to make it clearer for you, okay, have you seen my slides? Wait, yeah. All right, so talking about semiotics here, I realized that most students nowadays in their thesis defense, they really like to take the topic of semiotics into their analysis. So I think the popularity of semiotics nowadays has become, what is that? It's getting huge, interest for students. And that is why I realized that if you try to understand literary works by using semiotics, you will focus on the meaning. You will focus on the meaning, on the subjects, on the objects, on the plot, and sometimes on the characters, ya. Jadi kalau saya lihat, bisa saya bagi ya, saya plot-plotkan rata-rata judul mahasiswa itu untuk penelitiannya juga suka sekali ngambil topik tentang semiotik. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, semiotics itu kan akarnya dari structuralism. Nah, jadi dari situ muncul ilmuwan-ilmuwan lain, peneliti-peneliti lain juga yang punya teori mereka sendiri tentang semiotics, dan penting bagi saya untuk diplot-plotkan. Misalnya kita mau analisa puisika atau drama atau movie atau prose atau fiction, kita harus menerapkan teori yang benar atau experts yang benar. Jangan sampai ketika kita meneliti ini, tapi kita tidak paham sebenarnya cocoknya pakai teori yang mana gitu. It will be important for the students who will do the research on semiotics, because yes, like I told you before, I found that a lot of students got, misinterpreted about what they are going to do in the research if want to use semiotics, yeah. So after I did my research and then tried to analyze the students' interest, I found that they mostly are interested in movies, yeah.
mostly are interested in movies, and then they like to use the triadic model of Charles Sanders Peirce in this case. Meanwhile, if you want to know further, there are also other experts who talk about semiotics, but in different type of literary works. Like what I want to, I mean, like I have learned a lot about Roland Barthes because he focused on the application of semiotics by using his theory 5 quotes rule. It means that he divided what is that? We call it lexias atau penggalan-penggalan kata yang dapat dimaknakan menjadi 5 kode. Jadi sebenarnya kita itu jangan hanya fokus menganalisa semiotik dari movie, dari buku juga bisa dianalisa sebenarnya. Cuman lebih baiknya kita memilih teori yang tepat gitu. Jadi mahasiswa itu tidak terpaku untuk menganalisa hanya dari hanya dari movie saja. Sedangkan dari buku pun kita bisa loh menganalisa semiotik. Nah, salah satu menurut saya yang paling cocok untuk diterapkan itu adalah kodenya Roland Barthes. Pertama, kenapa saya memilih Roland Barthes ya untuk analisis waktu itu untuk analisis novel ketimbang dari teori kayak seperti Peirce atau T.S. Sowers, karena dalam konteksnya kan saya ingin analisis simbol ya. Kalau simbol di sini yang lebih mendekati, sebenarnya waktu itu saya ingin menganalisis yang tingkatan dasar dulu dari Roland Barthes seperti makna denotasi, konotasi, dan mitosnya Roland Barthes itu gitu. Dan seperti kita tahu kan, kalau mitosnya Roland Barthes itu berbeda sama mitos yang pernah kita dengar. Kalau di Roland Barthes teori, mitosnya itu seperti kayak figure of speech. Itu lebih ke bagaimana orang penyampaian suatu histori gitu. Itu mitosnya dari Roland Barthes. Tapi ketika saya melakukan penelitian berdasarkan teori Roland Barthes, ada beberapa kesulitan sih yang saya dapatkan. Ada banyak juga kesulitannya itu ke pengambilan data. Terus saya juga kurang memahami waktu itu di Poetic Quotes sama Semi-Quotes. Kalau di Semi-Quotes itu kan yang seperti yang Mel bilang tadi gitu. Kalau di Poetic Quotes itu kan kode action kan. Kesulitan saya waktu itu, apakah yang saya cari itu yang aksi yang benar-benar udah ditulis yang nampak gitu, seperti kode aksinya dia. Saya kasih contoh seperti ini. Kapal itu sedang berlayar, itu kan berdasarkan teorinya ini yang di buku Bari, itu kan masuk ke kode action. Jadi yang saya dapat itu kesulitannya di bagian itu aja. Jadi misalnya aksi mana yang bisa menyebabkan menyebabkan aksi lain gitu. Jadi kayak karena dia tuh berhubungan sekali dengan plot kan. Intinya ini Protiko tuh lebih mirip ke kayak aksi-aksi dalam plot. Misal kalau dalam cerita detektif ya, atau saya nggak ngambil Silkworm ya, mungkin cerita detektif yang lain, ketika pertama aksinya ada ada seorang wanita yang menemukan the body, mayat dari for example temannya, misal a librarian met atau found a body in the library. Terus nanti itu adalah aksi pertama. Terus nanti aksi kedua apa? Polisi, the policeman came. Nah, itu aksi kedua. Itu kan policeman datang karena apa? Ya karena ditemukan body in the library gitu. Jadi ada aksi di situ. Nah, setelah ada polisi,
ternyata salah satu keluarga itu ada yang menghubungi detektif gitu. Kenapa sih keluarga itu sampai menghubungi detektif? Nah, karena dia menemukan ada body in the library and also ada polisi kan. Karena ada kausnya. Jadi dia manggil detektif. And then the detective comes. Itu contoh kalau menurut saya kasarnya ya, aksi-aksi yang bisa diartikan sebagai proretik karena lebih menyebabkan satu aksi itu berdampak kepada aksi yang lain gitu. Makanya ketika dalam plot novel itu bakalan banyak sekali akan ditemukan aksi karena dia itulah yang membuat ceritanya berjalan kan. I mean like what makes the story goes. Terus sama kode semik mungkin ya, maybe the challenge is there. Semicode itu kan yang mengandung oposisi atau antitesis. Jadi sesuatu yang berlawanan itu bisa kita artikan sebagai kode semik. So yes, but I think that is like bakal banyak sekali tantangan-tantangan yang kita temukan memang kalau menganalisa semiotics. Ini satu yang paling menarik tapi juga challenging ya. So mungkin kita akan lihat di salah satu contoh short story ya. Nanti akan saya coba share di short story. Bagaimana sih you guys can detect the codes. Karena short story itu kan tidak panjang kan, jadi mungkin kita bisa kasih contoh aja mana yang termasuk hermeneutik, mana referential, mana semic, and then symbolic and proretic ya. So nanti kita akan kalau teman-teman bersedia untuk membahas lebih dalam ya, kita akan lihat contohnya short story saya ambil dari The Birthmark. The Birthmark by Nathaniel Hawthorne or Ernest Hemingway's Hills Like White Elephants. Hi, I'm Ina and I'm going to talk about the short stories. The title is Hills Like White Elephants by Ernest Miller Hemingway. So first of all, the use of literary approach in these short stories is semiotic approach, which more concerned to the sign and codes, and I will discuss about the symbols, motifs, and the theme and also the characters as well. Ernest Hemingway's short stories are so heavily made up of dialogue that I was reading them like scripts for plays. And also this story shows that the role of context in terms of our understanding and our interpretation. So in this story, Hills Like White Elephants, it is told in its entirety through dialogue. It presents an American man and the girl named Jake that are waiting at the train station in Spain, and they are waiting for a train to Madrid. As they sit at the station, they order 2 beers, and the girl gazes at the line of distant hills. And then Jake muses that the hills look like white elephants. Sekian video dari saya, itulah tadi potongan mengajar dalam proses pembelajaran literary criticism. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.